Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini tentang sistem gerak. Pernah dengar kata osteoporosis? Osteoporosis merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang alat gerak kita yang disebabkan karena berkurangnya produksi hormon tertentu dalam tubuh dan kurangnya kalsium. Sistem gerak manusia dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Rangka merupakan tulang-tulang yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sistem tertentu. Rangka memiliki peran sangat penting bagi tubuh kita. Fungsi rangka antara lain yaitu sebagai penopang tubuh, memberikan bentuk tubuh, melindungi organ dalam, tempat melekatnya otot, serta sebagai tempat pembentukan sel darah dan penimbunan mineral. Terdapat 3 macam rangka tubuh. Yang pertama, hidrostatik, yaitu rangka yang terdapat pada hewan bertubuh lunak seperti cacing tanah. Yang kedua, eksoskeleton, yaitu lapisan luar pembungkus tubuh yang terbuat dari zat kitin dan biasa terdapat pada insekta. Yang ketiga, endoskeleton, yaitu kumpulan tulang rawan dan tulang keras yang membentuk suatu rangkaian menurut aturan tertentu dan biasa terdapat pada hewan vertebrata. Terdapat 4 macam tulang penyusun rangka. Yang pertama, tulang rawan, terdiri atas sel-sel yang disebut kondroblas. Sel-sel ini mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Matriks pada tulang rawan umumnya berupa hialin dan banyak mengandung zat kolagen atau perekat tulang. Yang kedua, tulang keras. Tulang keras merupakan kumpulan sel tulang yang mengeluarkan matriks yang mengandung zat kapur dan fosfat yang menyebabkan tulang menjadi keras. Tulang keras dibagi menjadi dua, tulang kompak dan tulang spons. 3. Tulang pipih. Tulang pipih memiliki bentuk gepeng memipih yang dilapisi oleh lamina eksterna dan interna osis carni yang dipisahkan oleh diploid. Contoh tulang pipih yaitu tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang belikat. Yang terakhir, tulang pipa. Tulang pipa memiliki bentuk seperti tabung dengan kedua ujungnya bulat dan bagian tengahnya silindris. Pada bagian dalam tulang terdapat rongga berisi sumsum tulang. Pembentukan tulang. Tulang rawan atau kartilago berasal dari jaringan mesenkim atau jaringan embrional yang memiliki rongga berisi osteoblast. Selanjutnya terjadi pengisian kapur dan fosfor sehingga matriks tulang menjadi keras. Pengerasan tulang disebut osifikasi. Terdapat 2 macam osifikasi, yaitu osifikasi kandral dan desmal. Hubungan antar tulang atau persendian. Pertama, sinartrosis, persendian yang tidak dapat digerakkan, contohnya pada tengkorak. Kedua, amfiotrosis atau simfibrosis, yaitu persendian yang memungkinkan terjadi sedikit gerakan, contohnya sendi antara tulang betis dan tulang kering. Yang ketiga, dietrosis adalah persendian yang memungkinkan gerakan tulang-tulang secara leluasa. Jenis-jenis sendi. Sendi engsel adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah, contohnya pada tulang siku dan lutut. Sendi pelana memiliki gerakan kedua arah, contohnya antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Sendi putar yang menimbulkan gerak rotasi, contohnya tengkorak dengan tulang atlas dan radius dengan ulna. Sendi peluru memiliki gerakan ke segala arah, contohnya tulang lengan atas dengan gelang bahu. Sendi geser yang gerakannya hanya menggeser kedua ujung agak rata dan tidak berporos, contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Sendi luncur yang memungkinkan terjadinya gerakan badan melengkung ke depan, belakang, atau memutar. Otot dikatakan alat gerak aktif karena otot menempel dan menghubungkan tulang dengan kulit yang mempunyai kemampuan untuk berkontraksi sehingga dapat menggerakkan tulang dan kulit. Otot memiliki 3 kemampuan spesifik. Yang pertama, kontraksi. Kemampuan otot untuk memendek. Yang kedua, ekstensibilitas. Kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari yang ditimbulkan saat kontraksi. Yang ketiga, relaksasi.
saat otot kembali ke ukuran semula. Otot juga dibagi menjadi 3 macam, otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Macam-macam gerak. Pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi disebut otot antagonis. Sebaliknya, pasangan otot yang kerjanya saling menunjang disebut otot sinergis. Jenis-jenis otot antagonis: fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, elevasi, depresi, pronasi, dan supinasi. Gangguan sistem gerak, gangguan pada tulang rawan, gangguan pada sendi, dan gangguan pada otot. Gangguan pada tulang terdapat 3. Yang pertama, fraktur atau patah tulang terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang, dipengaruhi oleh usia penderita, kelenturan tulang, dan jenis tulang. Yang kedua, gangguan tulang belakang terjadi akibat dari distrofi otot, sikap tubuh yang buruk, atau penyakit lainnya seperti skoliosis. Yang ketiga, gangguan fisiologi tulang seperti osteoporosis atau tulang keropos, rakitis, pelunakan tulang akibat kekurangan vitamin D, dan layu semu tulang tidak bertenaga akibat infeksi. Gangguan pada sendi ada terkilir, ankilosis, osteoartritis, dislokasi, urai sendi, dan artritis. Gangguan pada otot, hipertrofi, atrofi, distrofi otot, tetanus, kram, miastenia gravis, otot sobek, otot terkilir. Setelah ini terdapat beberapa latihan soal untuk adik-adik kerjakan. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.